5 pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap anak perempuan yang ditemukan dalam kondisi wajah di lakban di Lebak, Banten telah ditangkap polisi. Dari pemeriksaan 3 tersangka, polisi mengungkap aksi penculikan dan pembunuhan sudah direncanakan sejak 1 bulan sebelum kejadian. Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Natanegara mengatakan ada 3 motif di balik pembunuhan, yakni masalah utang piutang, sakit hati, hingga hubungan asmara sesama jenis antar pelaku. Sakit hati pertama datang dari tersangka SH dan RH yang kerap ditagih utang pinjaman online senilai 75 juta rupiah. Baik SH dan RH berbisnis dan berutang di pinjaman online menggunakan data pribadi ibu korban. Namun usaha keduanya bangkrut dan tak mampu membayar utang. Di sisi lain, tersangka EM mengaku sakit hati dengan ibu korban karena anaknya kerap dimarahi. EM kemudian menceritakan sakit hatinya kepada SH dan RH sehingga ketiganya merencanakan pembunuhan. Apa yang dialami korban yang masih berusia 5 tahun membuat publik miris. Bagaimana tidak, anak tidak berdosa itu dibunuh dengan sangat kejam oleh para pelaku. Bahkan aparat kepolisian yang meringkus para pelaku ikut geram ketika menginterogasi mereka. Gimana kamu kalau gitu? Lu bagian ngelakban. Apa yang ngelakban? Yang nempeleng siapa yang nempeleng? Ini sampai rontok, diapain? Lantas, benarkah motif utang piutang, sakit hati, hingga hubungan asmara sejenis mendorong para pelaku melakukan pembunuhan? Lalu betulkah sebelum insiden terjadi, keluarga korban mendapat teror dan ancaman sebelum kejadian? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan Andre Primario Herlan yang merupakan ayah korban. Selamat siang, Pak Andre. Pak Andre, sebelumnya kami turut berduka cita ya Pak atas apa yang menimpa keluarga Bapak terhadap almarhum anak Bapak ini. Kami juga, gak kebayang Pak rasanya seperti apa. Kami turut berduka ya Pak. Tapi informasi yang Bapak dapatkan dari pihak kepolisian mengenai motif, apakah memang betul Pak ini ada hutang pihutang kemudian sakit hati. Sebelumnya pernah ada cekcok kah Pak dengan para pelaku? Oke, ya jelaskan dulu sebelumnya untuk motif yang muncul dari hasil penyelidikan polisi itu disimpulkan oleh kepolisian. Tapi sebelumnya itu kita nggak pernah ada cekcok. Dari 3 pelaku, RH, terus Sunena, sama Emi itu saya tahu, tapi nggak terlalu kenal. Sejauh ini tidak pernah ada masalah. Ada hal yang rasanya seperti ini nggak benar atau gimana itu saya nggak pernah lihat. Oke, Pak, katanya anak Bapak dan juga pelaku ini sangat dekat ya Pak sebelumnya. Apakah memang sering menitipkan begitu? Bukan menitipkan. Jadi begini, sebenarnya kenal istri saya itu kenal dengan para pelaku ini belum terlalu lama, kurang lebih itu sekitar 4-5 bulan yang lalu. Itu berawal dari tempat Biba, anak saya. Jadi anak saya itu Biba sekolah. Terus yang pelaku ini juga punya anak, kayaknya di atas anak saya itu juga Biba di tempat. Jadi ketemu di sana. Terus istri saya tahu kenal itu di Bimba itu dengan para pelaku ini. Jadi aktivitas itu setiap minggu 3 kali ada sekolahnya itu. Jadi Baik. Kami akan memperbaiki komunikasi dengan Pak Andre. Pemirsa, namun sebelum itu kami hadirkan informasi mengenai 5 pelaku penculikan dan juga pembunuhan terhadap anak perempuan yang ditemukan dalam kondisi wajah di lakban di Lebak, Banten telah ditangkap polisi.
Ya, berdasarkan pemeriksaan dari pihak kepolisian, ini pihak kepolisi juga mengungkap 3 motif di balik pembunuhan, yakni masalah hutang, piutang, sakit hati, hingga hubungan asmara sesama jenis antar pelaku. Lima pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap anak perempuan yang ditemukan dalam kondisi wajah di lakban di Lebak, Banten telah ditangkap polisi. Dari pemeriksaan 3 tersangka, polisi mengungkap aksi penculikan dan pembunuhan sudah direncanakan sejak 1 bulan sebelum kejadian. Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Natanegara mengatakan ada 3 motif di balik pembunuhan, yakni masalah utang piutang, sakit hati, hingga hubungan asmara sesama jenis antar pelaku. Sakit hati pertama datang dari tersangka SH dan RH yang kerap ditagih utang pinjaman online senilai 75 juta rupiah. Baik SH dan RH berbisnis dan berutang di pinjaman online menggunakan data pribadi ibu korban. Namun usaha keduanya bangkrut dan tak mampu membayar utang. Di sisi lain, tersangka EM mengaku sakit hati dengan ibu korban karena anaknya kerap dimarahi. EM kemudian menceritakan sakit hatinya kepada SH dan RH sehingga ketiganya merencanakan pembunuhan. Apa yang dialami korban yang masih berusia 5 tahun membuat publik miris. Bagaimana tidak, anak tidak berdosa itu dibunuh dengan sangat kejam oleh para pelaku. Bahkan aparat kepolisian yang meringkus para pelaku ikut geram ketika menginterogasi mereka. Gimana kamu kalau gitu? Lu bagian ngelakban. Apa yang ngelakban? Yang nempeleng siapa yang nempeleng? Ini sampai rontok, diapain? Lantas, benarkah motif utang piutang, sakit hati, hingga hubungan asmara sejenis mendorong para pelaku melakukan pembunuhan? Lalu betulkah sebelum insiden terjadi, keluarga korban mendapat teror dan ancaman sebelum kejadian? Tim TV One mengabarkan.